terima kasih pada Ibu Emi Pardede selaku Ketua Yayasan Agape Maranatha Ciawi yang juga bisa mendukung menghadiri di Kota Ambon ini. Ya, juga kami menyampaikan terima kasih semuanya. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda semua. Demikian tema kita dalam 5 kali kebaktian. Ini mulai hari ini, besok pagi, besok sore, dan lusa pagi, lusa sore. Kita ambil dalam Injil Markus pasal 7 ayat 37 bagian A. Saya baca semuanya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ia menjadikan segala sesuatu, segala-galanya baik. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Sebenarnya pada awal penciptaan di kitab Kejadian, sebenarnya pada awal penciptaan di kitab Kejadian, Tuhan sudah menjadikan semuanya, segala-galanya baik. Mulai menciptakan terang itu baik, semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Pada permulaan atau awal penciptaan. Tetapi setan merusak semuanya, segalanya menjadi tidak baik, hancur. Setan merusak manusia, setan merusak manusia khususnya. Setan merusak manusia lewat dosa. Sampai dengan puncaknya dosa. Setan merusak manusia lewat dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Oke ya. Salah satu bentuk manusia yang sudah dirusak oleh setan, oleh dosa tadi dalam Markus 7 ayat 37 pembacaan secara lengkap ini salah satu contoh. Salah satu bentuk manusia yang sudah dirusak oleh setan, oleh dosa adalah manusia yang tuli dan bisu. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Salah satu bentuk manusia yang dirusak oleh setan, oleh dosa, adalah manusia yang tuli dan bisu. Tuli dan bisu. Memang secara medis, ilmu kedokteran, kalau kehidupan itu sejak lahir tuli, pasti bisu. Ya, sejak lahir tuli, bisu ini satu saluran. Kalau tidak salah dulu kita belajar juga saluran Eustachius, ya, antara telinga dengan mulut dan hidung ini ada hubungan semua. Ya, baik. Jadi tuli dan bisu. Ada dua pengertian. Ada dua pengertian tuli dan bisu. Ada dua pengertian tuli dan bisu. Ini bentuk manusia yang dirusak oleh setan, oleh dosa. Sebenarnya Tuhan menciptakan semua baik, setan merusak. Khususnya manusia dirusak dengan dosa. Sehingga menjadi tuli dan bisu. Ada dua pengertian tuli dan bisu. Pengertian pertama, nomor 1, secara jasmani. Tuli dan bisu secara jasmani. Secara jasmani. Ya, mohon maaf jika ada yang kebetulan demikian, saya tidak bermaksud untuk menghina, tapi ini untuk menjelaskan ayat Markus 7 ayat 37. Jadi ada dua pengertian tuli dan bisu. Nomor 1, tuli dan bisu secara jasmani. Tuli sama dengan tidak bisa mendengar perkataan orang lain atau perkataan sesama. Tuli itu sama dengan tidak bisa mendengar perkataan orang lain atau sesama. Karena memang permisi telinganya tuli, rusak, sakit, termasuk penyakit itu tuli ya, rusak. Atau bisa juga karakternya, telinganya baik, tapi tidak mau dengar perkataan orang lain. Orang tua bilang, ayo nak belajar, nak mau, tuli. Nah, bisa karena memang tuli, tidak bisa. Sudah tidak bisa. Tapi ada juga tuli karakternya. Telinganya baik, tapi tidak mau aku, tidak mau. Gurunya di sekolah, tidak mau. Tidak mau mendengar. Pimpinannya berkata apa di perusahaan, di pemerintahan, pimpinannya bilang apa, tidak mau. Nah, ini tuli, karena karakter. Ya, tidak bisa mendengar perkataan orang lain, ya, perkataan sesama karena cacat atau karena karakter. Bisu
tidak bisa berkata-kata kepada orang lain. Permisi orang bisu, tidak bisa berkata-kata kepada orang karena cacat atau karena, nah ini pengertian lain, ya. Tidak bisa berkata-kata pada orang lain atau perkataannya tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Bisu itu bukan tidak keluar suara sama sekali, tidak. Tapi ada tapi tidak ngerti orang. Perkataannya tidak dimengerti orang lain. Bisa memang karena cacat, tapi karena karakter, ngotot, orang lain. Apa ini maksudnya? Ya, sudah dijelaskan kok. Apa maksudnya? Tidak mengerti. Tidak ngerti apa maksudnya orang ini. Karena karakter, karena keras hati. Itu saja. Jadi ini tuli dan bisu. Jadi disimpulkan, dapat disimpulkan. Jadi tuli dan bisu secara jasmani sama dengan terputus hubungan. Nggak bisa dengar orang lain bicara, dia nggak bisa bicara pada orang lain nggak ngerti bicaranya. Terputus hubungan dengan sesama. Nah, itu suatu penderitaan. Menderita, terputus hubungan dengan sesama, menderita. Kalau suami istri terputus hubungan, penderitaan. Dia rumahnya besar, mobil banyak, apalagi tidak punya rumah, masih kontrak. Suami istri putus hubungan, nggak mau dengar suara suami nggak mau dengar suara istri. Wah, nggak ada komunikasi. Itu penderitaan, suatu penderitaan. Ini pengertian secara jasmani. Yang kedua, pengertian secara rohani, tuli dan bisu. Nah, inilah salah satu bentuk manusia yang rusak oleh dosa, tuli dan bisu. Yang kedua secara rohani, tuli sama dengan tidak mau mendengar firman Allah, terutama firman pengajaran. Pemberitaan firman itu ada dua. Firman penginjilan, Rasul Paulus katakan Injil keselamatan, itu firman Injil untuk orang-orang berdosa yang belum percaya Yesus. Diinjili supaya percaya Yesus dan selamat. Seperti kami, ini ada ibu kandung saya ikut. Adik kami bukan keluarga pendeta, bukan keluarga orang Kristen. Ya, dulu penyembah berhala dan saya tidur di kuburan dan lain-lain. Tapi lewat penginjilan, firman penginjilan, Yesus mati bagi kita. Nah, kita percaya diselamatkan. Tetapi ada juga firman pengajaran, makanan keras. Kalau penginjilan susu, Rasul Paulus katakan firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini yang banyak tidak didengar oleh orang Kristen. Firmannya terlalu tajam, firmannya terlalu keras, firmannya terlalu lama. Tidak mau dengar. Tuli. Tidak mau mendengar firman Allah, terutama firman pengajaran. Memang antara susu dengan makanan keras, kalau susu cet habis. Kalau makanan keras harus dikunyah, membutuhkan waktu. Firman pengajaran. Ini saja, membutuhkan waktu. Ini yang ditolak banyak. Tidak mau mendengar firman Allah, terutama firman pengajaran yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Tidak mau mengerti, tidak bisa mengerti firman, itu bahaya. Terutama firman pengajaran, tidak bisa mengerti firman, tidak bisa taat dengar-dengaran, tidak bisa mendengar, tidak bisa dengar-dengaran pada firman. Itulah tuli secara rohani. Pengertian tuli secara rohani. Tidak bisa mendengar firman pengajaran, tidak bisa mengerti, tidak bisa praktek dengar-dengaran, tidak bisa dengar-dengaran. Itu tuli. Nah, firman itu adalah panggilan Tuhan. Kalau tidak mau dengar firman, tidak mau dengar, berarti tidak menerima panggilan Tuhan. Jadi kalau dulu Tuhan bisa memanggil Musa dengan langsung, Musa, Samuel. Baik, ada juga orang yang mungkin mendengar demikian. Tapi sekarang secara umum, panggilan Tuhan itu lewat pemberitaan firman. Itu panggilan Tuhan. Kalau kita tidak mau mendengar, tidak mau mengerti, tidak mau dengar-dengaran, sama dengan menolak panggilan Tuhan. Tidak menerima panggilan Tuhan. Itu orang tuli secara rohani. Bisu, sebaliknya, tadi kalau tidak bisa dengar perkataan orang lain, dia tidak bisa ngomong sama orang lain. Sama, kalau kita tidak bisa dengar firman, tuli, bisu,
Bisu sama dengan tidak bisa berkata-kata kepada Tuhan. Tidak bisa berdoa, tidak bisa menyembah Tuhan. Kalau tidak mau dengar firman, maka bisu, tidak bisa berkata-kata kepada Tuhan, tidak bisa berdoa menyembah Tuhan, atau doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Putus komunikasi, hubungan dengan Tuhan. Sakaria pasal 7 ayat 12 sampai 13. Sakaria pasal 7 12 13. Sakaria 7 12 13. Sakaria 7 ayat 12. Ya. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril. Ya. Supaya jangan mendengarkan pengajaran dan firman. Jangan mendengarkan pengajaran dan tidak mau dengar. Tuli. Waktu Tuhan memanggil lewat firman pengajaran, firman yang keras nggak mau dengar, nggak mau ngerti, nggak mau dengar-dengaran, menolak, nggak mau dengar panggilan Tuhan. Terus dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada ayat Tuhan. 13. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Waktu Tuhan memanggil, menyampaikan firman, tidak mau dengar. Terus demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Waktu memanggil berdoa tidak didengar oleh Tuhan. Tidak didengar, bisu. Tidak didengar, tidak ngerti Tuhan apa itu, tak dengar. Waktu firman diberitakan panggilan Tuhan, dia tidak mau. Tuli, dia tuli. Maka waktu dia memanggil Tuhan tidak tahu juga, nggak ngerti apa itu. Bisu. Ya, tidak dimengerti, tidak dijawab doanya oleh Tuhan. Jadi, orang yang tidak mau menerima panggilan Tuhan, menerima firman Tuhan, maka saat dia memanggil Tuhan, Tuhan juga tidak menjawab saat dia memanggil, saat dia berdoa. Ya, jika kita tidak mau mendengar panggilan Tuhan, firman pengajaran, tidak mau mendengar, maka Tuhan tidak menjawab saat kita memanggil dia, saat berdoa menyembah. Doa tidak dijawab. Putus hubungan. Jadi tuli dan bisu secara rohani sama dengan putus hubungan dengan Tuhan. Putus hubungan. Kita tidak mau dengar firman. Saat kita berdoa, Tuhan juga tidak mau mendengar. Saat Tuhan berbicara, kita tidak mau dengar. Tuli. Saat kita berbicara, Tuhan tidak ngerti, tidak mau dengar. Bisu. Putus hubungan dengan Tuhan berarti kering rohani. Kering rohani. Ya, sama dengan kering rohani, mati rohani. Dan sangat menderita. Kalau rohani itu kering, menderita. Secara jasmani kalau kering, kurang minum, dehidrasi, menderita. Bahkan bisa mati. Secara rohani juga. Kalau kita menyanyi tidak rasa apa-apa. Dengar firman tidak rasa apa. Menyembah tidak rasa apa. Kering rohani. Oh, kalau kering rohani itu menderita. Kering rohani, nikahnya jadi kering. Semua jadi kering, menderita. Jangan main-main. Dehidrasi, kering jasmani itu sudah dahsyat. Kering rohani lebih dahsyat. Semua jadi kering. Nikah jadi kering. Jangan-jangan kanker, kantong jadi kering. Semua jadi kering. Hamba Tuhan kalau kering rohani, semua jadi kering. Nikah jadi kering, pelayanan jadi kering, kantong pun jadi kering. Sehingga banyak hamba-hamba Tuhan yang meminta-minta, hutang sana, hutang sini, kering. Baru mau diundang saja sudah mana tiketnya, bingung, kering. Bagaimana mau memberitakan firman dia sendiri kering? Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo hati-hati penyakit bisu tuli ini. Secara jasmani bahaya, hubungan dengan sesama. Secara rohani lebih-lebih hubungan dengan Tuhan kering. Jadi kesimpulan manusia yang dirusak oleh setan, oleh dosa, sama dengan manusia tuli dan bisu. Sama dengan manusia yang putus hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Dengan Tuhan dan dengan sesama. Putus hubungan dengan Tuhan dan sesama. Akibatnya segala sesuatu menjadi tidak baik. Putus hubungan dengan sesama, suami istri, tidak saling tegur, tidak saling tidak baik. Semua jadi tidak baik. Anak-anak jadi tidak baik. Pelayanan jadi tidak baik. Pekerjaan kerja di kantor jadi tidak baik. Ingat, waduh istriku masih begitu. Tidak ada komunikasi. Tidak baik. Segala sesuatu menjadi tidak baik.